Kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman. Kami percaya bahwanya firman Tuhan yang sanggup untuk memberikan kekuatan dalam hidup kami, di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, dalam dunia yang semakin hari semakin gelap dengan dosa ini. Kami perlu terang firman Tuhan, kami perlu kekuatan Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kami tetap bertahan, tinggal di dalam Engkau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, setiap pujian, pengagungan, sembah kami yang sudah kami naikkan malam ini, biarlah jadi satu persembahan yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Dan Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami malam hari ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima firman-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar urapan Tuhan tinggal dalam hidup hamba-Mu, urapi kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga benar-benar apa yang terucap dari mulut ini semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami semua, dan kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya Ibu Esther? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan ya. Meskipun hari-hari ini cuaca hujan ya, tapi puji Tuhan kalau malam hari ini ibu-ibu bisa memberikan waktu yang terbaik untuk bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita memberi hidup kita datang kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan setiap keberadaan kita. Amin. Terima kasih kepada Tuhan yang malam hari ini masih bisa kembali mempercayakan saya untuk bisa melayani Ibu-Ibu Esther. Dan seperti tema yang sudah saya berikan minggu yang lalu kepada Ibu Ketua Pelwap ya, malam hari ini saya berikan judul firman Tuhan, wanita pilihan Tuhan. Ibu-ibu mendengar kalimat ini ya, wanita pilihan Tuhan. Pada zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru ya, orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus itu adalah satu hal yang luar biasa. Kemudian orang-orang yang dipilih oleh Tuhan juga itu, mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan mereka juga dipercayakan suatu tanggung jawab. Ketika mereka dipilih oleh Tuhan, mereka juga dipercayakan satu tanggung jawab yang luar biasa daripada Tuhan. Apalagi kalau malam hari ini saya ingin kita belajar tentang wanita yang dipilih Tuhan. Pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, pada zaman berapa ribu tahun yang lalu, bahkan mungkin kita masih sempat membaca ya di sejarah Indonesia ya. Pada zaman dahulu itu wanita itu adalah kaum yang tidak diperhitungkan ya. Sering dianggap sebelah mata karena dipikir wanita itu adalah kaum yang lemah. Tapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan memilih seseorang, apalagi yang dipilih oleh Tuhan ini adalah seorang perempuan atau wanita, saya bisa memastikan bahwa wanita ini adalah wanita yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Meskipun mungkin tampilan luarnya tampak biasa-biasa, kehidupan yang dia jalani, latar belakang keluarganya pun mungkin bukan siapa-siapa. Tapi ketika Tuhan memilih seseorang, apalagi seorang wanita, saya pastikan ada hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan wanita tersebut. Nah, ada banyak wanita yang dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan di dalam dunia ini, baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Namun malam hari ini saya mau kita sama-sama belajar satu wanita pilihan Tuhan yang sangat terkenal ya, mulai dari sekolah minggu sampai
Yang sudah nenek-nenek pun kalau kita tanya pasti kenal wanita ini. Ada ibu-ibu yang sudah bisa menebak kira-kira? Siapa ibu-ibu? Kalau salah saya tidak hukum ya. Maria. Ya. Mari saya mengajak kita membuka di dalam Lukas pasalnya yang pertama. Injil Lukas pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-33. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan dan ibu-ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ya, biasanya perikop ini ya disampaikan waktu perayaan Natal. Tapi tidak apa-apa ya ibu-ibu malam hari ini, karena temanya tentang wanita pilihan Tuhan, saya langsung tertuju kepada pribadi Maria. Ada memang banyak perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab, tetapi saya dalam doa tertuju kepada pribadi ini. Jadi tidak apa-apa ya, ini memang belum Natal, tapi mari kita belajar sama-sama. Ada hal-hal yang luar biasa yang akan kita temukan dalam pribadi Maria, yang kalau kita terapkan itu, kita pupuk, kita tumbuhkan itu dalam hidup kita, akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Ya, tadi kita sudah membaca ya, tanpa pun saya mungkin menjelaskan panjang lebar, ibu-ibu pasti sudah tahu ya tentang cerita malaikat Tuhan datang kepada Maria memberikan pesan atau memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Maria adalah salah satu dari sekian banyak wanita yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan rencananya untuk dunia ini. Ya, kalau sepintas kita mendengar wanita pilihan Tuhan, kita pun mungkin akan bilang dalam hati kita, saya juga mau dong ya menjadi wanita atau perempuan yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya atas dunia ini, melaksanakan rencananya untuk orang percaya, melaksanakan rencananya untuk keselamatan umat manusia. Tapi mungkin ada juga yang berpikir begini, apa sih yang istimewa dalam diri Maria sehingga pada waktu itu kenapa dari sekian banyak perempuan Yahudi, dari sekian banyak perempuan Israel, justru Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi wanita yang akan mengandung dan melahirkan Mesias atau Sang Juru Selamat untuk umat manusia. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan sudah terlebih dahulu mengenal pribadi tersebut. Apalagi untuk satu maksud yang mulia, untuk suatu rencana Tuhan yang besar bagi keselamatan umat manusia, Tuhan tentunya akan memilih seorang wanita yang bagi Tuhan itu tepat. Ya, karena untuk mengandung dan melahirkan seorang juru selamat, ya. Kemudian setelah melahirkan dia akan mengurus, ya, mengurus anak yang dipercayakan oleh Allah Bapa di surga. Ini bukan satu tanggung jawab yang mudah, ya. Jadi bukan ketika Tuhan memilih Maria,
bukan saja sampai selesai Maria melahirkan Yesus dan tugasnya selesai. Setelah melahirkan Yesus, ada banyak hal-hal, proses-proses yang dilalui oleh Maria dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi dia. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan kenal siapa Maria. Dan malam ini kita mau belajar ya. Kita mau melihat apa sih yang istimewa dari Maria sehingga Tuhan pilih dia untuk menjadi perempuan yang melahirkan juru selamat untuk dunia ini. Kalau orang mungkin ya melihat sepintas ya, Maria itu tidak ada apa-apanya ya, tampak biasa. Karena kalau kita melihat ya, ketika Maria menyampaikan pujian kepada Tuhan, kita bisa melihat latar belakang hidup Maria. Dia datang dari keluarga yang tidak punya apa-apa ya. Kemudian hidupnya sangat sederhana ya. Mungkin bagi orang Maria ini ada perempuan yang biasa-biasa, tetapi kenapa dia yang dipilih oleh Tuhan? Dari sekian banyak perempuan yang ada pada waktu itu, kenapa pilihan Tuhan jatuh kepada Maria? Mari kita melihat, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan memilih Maria, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hidupnya, bukan apa yang tampak dari luar. Hal yang pertama mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-38. Lukas yang pertama ayat yang ke-38, firman Tuhan katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hal yang pertama yang membuat Maria dipandang layak oleh Tuhan untuk menjadi pilihan Tuhan melahirkan sang juru selamat, yaitu karena Maria adalah seorang wanita yang taat kepada Tuhan. Kita melihat tadi perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Maria ya. Maria bilang, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut kehendak Tuhan. Sebagai seorang perempuan muda ya, dia tentunya punya kehendak sendiri ya. Di usia yang masih sangat muda, kemudian statusnya juga bertunangan dengan Yusuf. Terus tiba-tiba ada malaikat datang, kemudian mengatakan engkau akan mengandung dan akan melahirkan ya. Ketika mungkin mendengar ini ada banyak pertimbangan dalam hidup Maria. Tetapi kita melihat bahwa meskipun dia mungkin punya kehendak lain, tetapi Maria menundukkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Sehingga dia mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria memberikan hidupnya sepenuhnya untuk mentaati setiap perkataan Tuhan. Dan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan lihat dalam diri Maria itu tidak terjadi dalam 1-2 hari ya. Tetapi hal-hal yang luar biasa yang ada dalam hidup Maria itu sudah dipupuk, ya sudah dibangun sekian lama. Melewati proses demi proses. Jadi tidak terjadi begitu saja malaikat datang di rumahnya terus kemudian dia jadi seorang pribadi yang taat. Tapi dalam diri Maria ketika malaikat datang, hal itu sudah ada di dalam hidupnya. Taat kepada Allah. Kita pun akan melihat setelah Maria melahirkan Yesus ya. Ibu-ibu akan menemukan di dalam Injil Lukas, Injil Matius, Markus, Yohanes. Ketika berhadapan dengan Yesus, Maria sama sekali tidak pernah berdebat dengan Yesus. Setiap kata-kata yang disampaikan oleh Yesus kepada Maria, meskipun mungkin kalau ibu-ibu membaca dengan saksama, kadang-kala ketika Tuhan berbicara dengan Maria, kata-kata yang disampaikan secara manusia pedas. Ya. Tetapi Maria tidak pernah membantah. Maria tidak pernah ngomel, apalagi meninggalkan Yesus. Dia tetap menerima karena dalam hidupnya ada ketaatan yang sungguh luar biasa kepada Allah. Dia sudah tahu bahwa anak yang dia lahirkan ini, tadi malaikat sudah bilang dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia sadar bahwa anak yang dia lahirkan itu adalah Mesias. Kemudian kita melihat di sini perkataan yang disampaikan oleh Maria.
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita melihat di sini, ibu-ibu, ketika saya belajar, ada satu hal yang terlintas dalam hati saya begini. Maria itu tahu menempatkan dirinya dalam hidupnya. Dia menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang harus disembah, yang setiap perkataannya harus dituruti. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita pintar menempatkan diri, ya, di dalam keluarga, kita sebagai seorang istri, kita menempatkan diri kita sebagai seorang istri yang firman Tuhan katakan harus tunduk dan patuh kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Kemudian di rumah juga kita ada sebagai seorang ibu, seorang mama yang harus mendidik, merawat, mengajar anak-anak kita. Kita juga di rumah adalah mungkin seorang menantu, ya, dari mertua kita. Kita pun juga mungkin anak dari orang tua kita, ya, anggota dari satu kelompok masyarakat, anggota dari satu jemaat. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dengan baik sehingga ketika orang melihat hidup kita, mereka diberkati oleh Tuhan. Meskipun di usia yang masih sangat muda, ya, ketika saya belajar ini saya temukan Maria mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Terlebih ketika dia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan, ya, dia bilang kepada Tuhan, saya ini hamba, jadilah kepadaku sesuai dengan perkataan Tuhan. Ya, pujian tadi yang diangkat, ya, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini telah ditebus oleh Tuhan, kita sepenuhnya adalah milik Tuhan, ya, kita harusnya hanya bisa berkata, terserah Tuhan mau lakukan apa dalam hidup saya. Itulah yang dikatakan Maria kepada Tuhan. Jadi dalam ketaatan Maria ini kita melihat ada kepatuhan, ketundukan yang sungguh luar biasa kepada setiap perkataan Tuhan. Dan dia mampu untuk menempatkan dirinya dengan baik di dalam setiap aspek hidupnya. Sehingga tidak salah dia dipilih oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu, ketika kita menjalani hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita juga bisa menempatkan diri kita dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi orang yang disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Selanjutnya mari kita melihat, ya, waktu berjalan terus. Hal yang kedua yang membuat kenapa Maria menjadi perempuan yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Yang kedua, Maria adalah seorang wanita pemberani. Kenapa saya katakan dia pemberani? Ketika dia dengar pesan dari malaikat Gabriel, dia menyadari posisinya pada waktu itu sementara bertunangan dengan Yusuf. Ya. Ketika Gabriel mengatakan engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamakan dia Yesus, ya. Di ayat yang ke-38 kata-kata dari Maria itu menegaskan bahwa dia menerima apa yang menjadi pesan dari Tuhan. Dengan kata lain, dia menerima bahwa dia sanggup untuk menjadi wanita yang akan melahirkan Mesias. Di saat itu dia langsung mengambil satu keputusan tanpa dia berbicara dahulu dengan Yusuf sebagai tunangannya. Ya. Maria berani mengambil keputusan, ya. Kenapa saya katakan dia pemberani? Karena dia berani mengambil keputusan, menjalani keputusan yang dia ambil, dan dia juga berani menerima segala resiko dari keputusan yang sudah dia ambil. Ibu-ibu, ketika kita, ya, dulu bertunangan dengan yang sekarang jadi suami kita, ya, kemudian tiba-tiba kita hamil, ya, hamil. Sudah pasti yang pihak laki-laki kalau dia merasa ya tidak pernah berbuat sesuatu kepada kita, terus kemudian kita dalam keadaan yang seperti itu, otomatis ada banyak laki-laki akan segera mengakhiri hubungan pertunangan atau tidak melanjutkan lagi apalagi ke jenjang pernikahan, ya. Tapi Maria ketika mendapat pesan dari Tuhan, ya, dia mempercayai bahwa ini adalah dari Allah. Sehingga dia berani mengambil keputusan walaupun dia tahu kalau sampai ini berita datang sampai ke telinganya Yusuf dan keluarganya sudah pasti dia akan diceraikan.
Maria belum tahu kalau pada waktu itu juga malaikat Tuhan mengunjungi Yusuf untuk menyampaikan berita ini. Tapi dia berani mengambil keputusan. Bahkan setelah pun mereka sama-sama mengerti bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Kita melihat perjalanan hidup yang dilalui oleh Maria untuk sampai pada kelahiran Yesus itu pun tidak mudah, ya. Kalau kita membaca di Alkitab pada waktu dia akan melahirkan, ya, perjalanan yang cukup panjang, ya, naik keledai, terus kemudian setelah tiba waktu melahirkan tidak ada tempat penginapan, ya. Mungkin kalau dia bukan wanita pemberani yang sudah mengambil keputusan, terus dia bertekad menjalani keputusannya dan menerima segala resiko keputusan yang sudah diambil, bisa saja di tengah jalan dia marah dengan Tuhan. Tuhan katanya ini anak Allah yang maha tinggi, kenapa jalan yang harus saya lalui seperti ini? Tetapi kita lihat ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia sudah mengambil keputusan untuk menerima tanggung jawab dari Allah, Maria tetap melakukannya dengan setia. Meskipun tidak mudah. Siapa ibu-ibu di sini yang rela melahirkan anaknya di kandang binatang. Kemudian firman Tuhan katakan juga dia dibungkus dengan kain lampin, kain yang tidak layak. Semiskin-miskinnya kita ibu-ibu, ya, kita pasti mempersiapkan yang terbaik untuk kelahiran anak kita, ya. Jadi proses yang dihadapi Maria dari keputusan yang diambil juga tidak gampang. Tetapi dia berani terus menjalani keputusan yang sudah dia ambil. Bahkan dia siap terima semua resiko yang dari keputusan yang sudah dia ambil. Entah ke orang mau bicara apa segala macam, tapi dia tetap. Firman Tuhan katakan Maria ini perempuan yang selalu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, mungkin hari-hari ini pun kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang mengharuskan kita mengambil keputusan. Tapi ketika kita benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan, ya, kita berdoa kepada Tuhan, mungkin keputusan yang kita ambil menyebabkan kita berada dalam satu keadaan yang sulit. Tetapi ketika kita percaya bahwa keputusan yang kita ambil itu dari Tuhan, ya, Tuhan akan selalu membela dan menolong hidup kita. Kemudian selanjutnya kita melihat apa yang membuat Tuhan memilih Maria menjadi wanita yang melahirkan juru selamat. Hal yang ketiga, Maria adalah seorang wanita yang bijaksana. Kenapa saya katakan dia bijaksana? Di usia yang masih sangat muda, ya, Maria itu pintar mengatur perasaan dan mulutnya. Nah, kalau sudah berbicara wanita, ya, itu selalu peka dengan perasaan. Terus kemudian kalau perasaannya sudah disakiti, disinggung, ya, yang cepat untuk bereaksi apa kira-kira ibu-ibu? Mulut, ya. Di rumah anak pokoknya buat kesalahan sedikit, kalau kita sudah salah respon begitu, mulutnya bisa dari pagi sampai malam. Tapi kita lihat dalam perjalanan hidup Maria, ya, saya tadi sudah katakan bahwa hal-hal yang luar biasa dalam hidup Maria itu tidak jadi dalam 1-2 hari, tetapi memang sudah lama dibangun Maria dalam hidupnya. Sehingga dalam perjalanannya pun menjadi ibu dari Yesus, ya. Suatu ketika Maria dan Yusuf, ya, membawa Yesus ke bait suci. Terus kemudian Yesus hilang di bait suci, ya, ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas juga ada. Selama 3 hari mereka mencari Yesus, kemudian mereka menemukan Yesus ada di bait suci. Ketika ketemu dengan Yesus, ya, Maria berkata kepada Yesus, kami sangat cemas, ya. Dia menyatakan bahwa sebagai orang tua yang dipercayakan untuk membesarkan Yesus, ya, suami istri ini Maria dan Yusuf cemas dan menyampaikan hal itu kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab begini, rumahku memang di sini, tempatku memang ada di rumah Tuhan. Ibu-ibu, kalau kira-kira kita, ya, anak kita hilang terus kemudian kita datang, kamu dari mana tuh nak, mama papa cemas, terus jawabannya seperti itu, kira-kira bagaimana, ya? Apa enggak panas, kecewa kalau dengar jawaban yang seperti itu?
Kemudian di satu peristiwa juga ketika Yesus sementara mengajar ya, Maria dan saudara-saudara dari Yesus ya. Jadi Yesus itu punya saudara laki-laki dan perempuan juga. Ketika Yesus sementara mengajar, mereka datang. Kemudian ada orang-orang datang kepada Yesus kasih tahu, Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Tapi apa jawab Yesus? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana perasaan ibu-ibu ketika berada di posisi Maria? Tetapi kita melihat Maria adalah seorang wanita yang bijaksana. Firman Tuhan katakan, sebentar ibu-ibu. Ya, ketika dia menerima kata-kata yang seperti itu. Firman Tuhan katakan Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Oh, secara manusia kalau saya mungkin berdiri di posisi Maria, ya secara manusia itu kata-kata yang disampaikan oleh Yesus seolah-olah berkata begini, bukan, mereka bukan keluargaku, keluargaku itu yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tetapi kita melihat Maria itu punya kontrol emosi ya, kontrol emosi yang luar biasa. Ya. Ketika menerima kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan, dia mengolah semuanya dalam hati dulu sebelum berkata-kata. Ya. Firman Tuhan katakan hendaklah engkau cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Ya, jadi segala sesuatu yang dia dengar pun meskipun itu sangat menyakitkan, Maria mempertimbangkan segala sesuatu dalam hatinya. Karena ternyata setiap perkataan yang Yesus sampaikan kepada Maria, meskipun itu secara manusia pedas ya, keras, tetapi itu adalah suatu kebenaran. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini juga kita melihat ada satu kerendahan hati dari seorang Maria. Ketika dia pun dengar pesan dari malaikat, dia akan menjadi ibu yang akan melahirkan raja di atas segala raja. Dia tidak tuh langsung datang ke tetangga terus ngomong, saya dipilih oleh Allah Bapa untuk melahirkan. Itu suatu kebanggaan Bapak Ibu kalau misalnya kita diberikan pesan seperti itu pada zaman itu. Tapi dia pun tetap menutup mulutnya, tidak menyampaikan kepada siapa-siapa. Dia pintar menjaga hati, dia pintar menjaga mulutnya. Sehingga kehidupan Maria benar-benar memuliakan Tuhan. Dia terus bisa menjaga nama baik dari keluarganya. Dan hal yang terakhir ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan memilih Maria menjadi wanita yang melahirkan juru selamat? Wanita ini, Maria ini adalah seorang perempuan yang peduli dengan orang lain. Peduli dalam kata arti begini, kita ada orang senang, kita ikut senang. Ketika ada orang yang susah, kita pun ikut susah. Itu namanya peduli. Ya, jangan ketika orang senang saja baru kita mau dekat-dekat dengan orang itu. Ketika dia susah, kemudian kita lari. Dalam kehidupan Maria, ketika dia mendengar ya tentang berita kehamilan dari Elisabet, dia datang mengunjungi Elisabet. Dengan kata lain, dia bersukacita bersama-sama dengan Elisabet karena meskipun di usia yang sudah lanjut, Elisabet dikaruniakan Tuhan untuk memiliki seorang anak. Kemudian ketika Maria berada di satu perkawinan ya, perkawinan di Kana. Yang pelaksana pesta itu juga adalah keluarga dari Maria. Mereka kehabisan anggur. Dan hal itu adalah satu hal yang sangat memalukan. Ya, tetapi kita melihat Maria adalah seorang wanita yang peduli dengan orang lain. Dia pun berusaha bagaimana caranya supaya tetap tersedia anggur. Sehingga dia panggil Yesus. Jadi ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mungkin terbatas untuk menyampaikan karena waktu juga yang sangat terbatas.
Ketika kita memiliki ketaatan dalam hidup kita, kita mampu menempatkan diri dengan baik dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kemudian kita juga membangun dalam hidup kita keberanian untuk selalu mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita terus belajar firman Tuhan setiap hari, menjadikan kita perempuan yang bijaksana. Kemudian kita terus memupuk rasa peduli terhadap orang lain. Ya, ini adalah hal-hal yang akan membuat kita dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berpikir begini, ya, apa yang istimewa dari saya? Saya tidak punya ya apa yang dimiliki oleh Maria. Tapi mari malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Tuhan memberikan bagi kita kekuatan untuk selalu hidup takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, hidup dalam kerendahan hati ya. Kita selalu peduli dengan orang lain, kita tetap berani melangkah bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita terus dapat melihat bahwa Tuhan akan terus memakai hidup kita. Dia terus memilih kita untuk menjadi wanita-wanita yang akan melaksanakan rencananya yang mulia dalam kehidupan dunia ini. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sampaikan renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita sama-sama berdiri. Saya rindu kita mengangkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin tidak dipilih untuk melahirkan juru selamat. Tapi setiap kita malam hari ini, kita adalah orang-orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu-ibu yang harus mendidik dan membesarkan anak-anak yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita menjadi penopang bagi suami, kita menjadi anak yang selalu memperhatikan orang tua. Sebab itu mari malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita sadari kehidupan kita bahwa kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Namun kita bersyukur karena kasih Tuhan yang besar, Dia telah memilih hidup kita. Dan biarlah hidup yang ada ini terus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan biar hidup ini terus dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berterima kasih.
Berterima kasih dan peduli kepada orang lain. Karena kami tidak dapat hidup sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus selalu berserah dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam tanah hati kami yang subur. Kami percaya Tuhan Yesus, firman ini Tuhan membuat kami semakin kuat, semakin mengerti Tuhan akan kedaulatan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Koordinator Tuhan, Ibu Dimus Tuhan yang sakit Tuhan. Engkau jamah, Engkau tolong Tuhan, beri kesembuhan Tuhan. Kami percaya melalui tangan dokter Tuhan Yesus, Kau akan menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah yang diberkati pada sore hari ini Tuhan. Kau pula akan memberkati umat-umat-Mu yang telah hadir di sore hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami akan pulang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Roh Kudus, penyertaan, penghiburan selalu ada dalam hidup kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tunggu sebentar.